Menurut Juho, sihir yang dimiliki Jiwo sangatlah mematikan. Siapapun yang tidak memiliki ketahanan diri yang kuat, maka nyawalah yang menjadi taruhannya. Dan setiap orang yang tersentuh oleh kekuatan itu, nasib mereka tak pernah berakhir dengan selamat. Saat itu, seorang pemuda tak sengaja menyenggol lengan Jiwo saat berpapasan. Ia pun segera meminta maaf karena merasa tidak hati-hati. Namun, bukannya marah, Jiwo justru terlihat memasang wajah ramah karena merasa dirinya lah yang bersalah. Dengan wajah memerah dan senyum canggung, ia memohon maaf kepada pemuda tersebut. Melihat wajah Jiwo yang tersenyum manis, pemuda itu seketika terpukau. Tanpa sadar, ia bergumam bahwa gadis itu sangat cantik. Namun, detik itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah kekuatan hitam melesat keluar dan menembus tubuh pemuda itu, membuatnya terpaku kaku di tempat dengan wajah yang memerah hebat dan pandangan yang kosong. Semua kejadian mengerikan itu disaksikan langsung oleh Juho dari dekat. Ia berdiri kaku dengan keringat dingin membasahi wajahnya, dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Baginya, berada terlalu lama di dekat Jiwo saja sudah merupakan hal yang sangat berbahaya, dan bisa berakibat fatal bahkan bagi keselamatan dirinya sendiri. Bagi Nam Juho, apa yang dilakukannya mungkin terlihat agak berlebihan, namun demi memastikan dirinya tetap selamat dan terhindar dari bahaya, hanya ada satu jalan yang bisa ia ambil. Saat Jiwo memanggilnya dengan rasa penasaran, Juho mengambil napas dan dengan sekuat tenaga melesat berlari menjauh dari sana secepat mungkin. Tindakan tiba-tiba itu membuat Jiwo terpaku di tempat, matanya terbelalak kaget dan penuh kebingungan, sama sekali tidak mengerti alasan mengapa pemuda itu justru lari seolah sedang menghindari sesuatu yang mengerikan. Ia hanya bisa bergumam pelan, bertanya-tanya dalam hati atas sikap aneh yang diperlihatkan oleh Nam Juho. Setelah berlari cukup jauh, Nam Juho berhenti di sebuah toko serba ada. Di sana, ia dengan tergesa-gesa mengambil berbagai jenis makanan dan minuman, menumpuknya hingga penuh di kedua tangannya seolah sedang memborong seluruh barang yang ada. Namun, keberuntungan seakan tidak berpihak padanya, karena Jiwo ternyata mengejarnya. Dengan wajah penuh kebingungan, Jiwo bertanya mengapa pemuda itu tiba-tiba berlari menjauh seolah ketakutan. Perhatian Jiwo kemudian beralih ke barang-barang yang dibawa Juho, dan ia kembali bertanya heran mengapa pemuda itu membeli makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Tiba-tiba, raut wajah Jiwo berubah cerah, tersenyum penuh harap sambil bertanya apakah makanan itu dibelikan khusus untuknya. Namun, harapan itu pupus seketika saat Juho menjawab tegas dengan penolakan. Jiwo pun mendengus kesal, mengatakan bahwa ia bisa beli sendiri. Tanpa membuang waktu, Juho segera menumpuk semua barang belanjaannya di meja kasir dan meminta agar semuanya dipindai. Namun, saat hendak membayar, Jiwo tiba-tiba menyodorkan sekotak susu. Dengan canggung dan sedikit tertawa, Jiwo mengaku lupa membawa dompetnya, lalu meminta Juho untuk menanggung biayanya lebih dulu dan berjanji akan menggantinya esok hari. Mendengar hal itu, Juho langsung mengingatkan bahwa besok adalah hari libur, sehingga ia tidak akan datang ke akademi. Ia pun bertanya dengan heran bagaimana cara gadis itu akan mengembalikan uangnya jika mereka tidak bertemu. Jiwo terdiam sejenak, namun raut wajahnya segera berubah cerah saat ia mengusulkan solusinya. Ia mengajak Juho untuk bertemu dan belajar bersama keesokan harinya. Namun, harapan Jiwo kembali dipatahkan saat Juho menegaskan agar semua barang dipindai, kecuali minuman susu yang diambil gadis itu. Jiwo berteriak protes kecewa, karena permintaannya tidak disetujui Juho. Meski akhirnya kesepakatan tercapai dengan perjanjian pembayaran di hari Senin. Kasir yang melihat kejadian itu hanya bisa merenungi nasibnya dan berkata, "Wen ya." Sesudah itu, keduanya tampak berjalan bersama. Jiwo terlihat kagum melihat banyaknya makanan yang dibeli Juho, hingga ia bertanya-tanya apakah pemuda itu memang biasa sarapan sebanyak itu. Lalu, berkata bahwa ia tidak sanggup menghabiskan seluruh makanan yang dibeli Juho. Namun, gadis itu sama sekali tidak menyadari bahwa belanjaan itu bukan sekadar untuk makan pagi semata, melainkan persiapan makanan untuk satu hari penuh agar Juho tidak perlu keluar dan berisiko bertemu dengannya lagi. Di dalam kelas, tempat duduk keduanya cukup berjauhan. Juho merasa lega, yakin bahwa dengan jarak sejauh itu dan adanya aturan ketat dilarang berisik, Jiwo tidak akan mungkin bisa terus mengganggunya di sana. Baginya, ini adalah alasan utama mengapa ia merasa aman selama berada di ruang belajar. Namun, ketenangan itu ternyata hanya sebatas angan-angan saja. Begitu Juho duduk dan bersiap untuk diam hingga jam pulang, ia terkejut mendengar suara di sebelahnya. Ternyata Jiwo sudah berada tepat di sampingnya. Hal itu membuat semua rencana Juho untuk menghindar seketika berakhir sia-sia. Juho menatap tak percaya saat Jiwo duduk tenang di sebelahnya, seolah itu memang tempatnya sejak awal. Dengan nada terkejut dan sedikit marah, Juho menanyakan apa yang sedang gadis itu lakukan dan mengapa ia memilih duduk di sana,
padahal jelas-jelas itu bukan tempat duduknya. Jiwo hanya menjawab santai sambil tersenyum lebar, mengakui bahwa tempatnya sekarang memang bukan miliknya. Tingkah laku Jiwo membuat Juho menjadi semakin kesal. Namun Jiwo menjelaskan dengan senyum licik bahwa ia sudah meminta izin dan menukar tempat dengan teman sebangku Juho yang ternyata langsung setuju tanpa ragu. Mendengar penjelasan itu, Juho menjadi terkejut. Ia sadar bahwa teman sekelasnya itu begitu mudahnya mengalah pada pesona Jiwo, membuat rencananya untuk menjauh sia-sia belaka. Di belakang, terlihat jelas apa yang sebenarnya terjadi. Temannya itu duduk gemetar dan tertawa kaku, merasa sangat senang karena Jiwo berbicara dengannya. Namun, bagi Juho, itu sama sekali bukan sekadar pertukaran tempat biasa. Ia paham betul bahwa apa yang dilakukan Jiwo pada dasarnya adalah penaklukan semata. Gadis itu mendapatkan apa yang ia inginkan begitu saja, sementara orang lain di sekitarnya hanya bisa tunduk dan mengalah, tak berdaya melawan pesona yang dimilikinya. Jiwo tersenyum lebar dan berkata bahwa sekarang mereka sudah menjadi teman sebangku, lalu menatap Juho dengan sorot mata berbinar dan bertanya, haruskah kita mencobanya? Hati Juho serasa berhenti berdetak. Ia tahu betul bahwa, mencoba apapun, bersama gadis itu pasti akan berujung pada masalah besar. Namun, Jiwo dengan riang mengangkat sebuah buku tebal berwarna merah, berisi kumpulan soal latihan ujian selama 20 tahun, dan menjelaskan aturan permainannya, waktu pengerjaan 20 menit, dan siapa yang nilainya paling tinggi dialah pemenangnya. Juho yang terkejut, hanya bisa menatap bingung, tidak mengerti apa maksud dari semua itu, hingga Jiwo menambahkan syarat taruhannya dengan wajah berseri-seri. Taruhannya yaitu, siapa yang kalah harus mentraktir minuman di kantin. Melihat senyum polos namun penuh rencana itu, Juho terpaksa mengangguk pasrah. Begitu kesepakatan tercapai, Jiwo berseru dengan semangat bahwa ia sudah siap dan mengajak segera memulai. Di sisi lain, Juho menelan ludah dengan gugup, menyadari bahwa masa pengulangan ujiannya kini berubah menjadi sesuatu yang menegangkan dan penuh risiko hanya karena kehadiran Jiwo di sampingnya. Setelah itu suasana berubah dari kelas ke kantin. Jiwo merasa kesal saat melihat hasil akhirnya, tak percaya bahwa ia bisa kalah. Meski selisih nilainya hanya 20 poin, ia tetap tak terima dan menuduh Juho pasti menyontek atau menjawab sembarangan. Namun, Juho menatapnya tajam dan membantah keras, mengingatkan bahwa ia sudah berjanji tidak akan pernah kalah darinya. Jiwo hanya bisa mendengus kesal mendengar jawaban tegas itu. Tanpa memberi ampun, Juho menyuruhnya segera membelikan kopi dan minuman lainnya. Tapi, Juho baru ingat kalau Jiwo lupa membawa dompetnya hari ini. Karena hal itu, wajah Jiwo seketika terkejut karena baru ingat. Alhasil, Juho lagi yang membelikan minuman. Jiwo hanya bisa tersenyum sambil meminta maaf, bersumpah bahwa ia benar-benar lupa dan berjanji akan mengganti utangnya 2 kali lipat nanti. Juho hanya mendengus kesal sambil menyesap kopinya, merasa seolah-olah ia hanya terus-menerus diseret masuk ke dalam permainan Jiwo dan selalu berakhir harus menanggung semuanya sendiri. Ia sempat berharap itu hanya perasaannya saja. Jiwo menatap Juho dengan mata berbinar penuh harap, lalu bertanya dengan antusias apakah belajar bersama seperti itu lumayan membantu. Juho hanya terdiam sejenak, wajahnya terlihat bingung dan berat hati, hingga akhirnya ia hanya bisa mengeluh pelan. Ia teringat kejadian sebelumnya. Dulu ia bersumpah tidak akan pernah gagal lagi, tapi kenyataannya ia malah jadi lebih mudah mengerjakan soal ujian justru karena kehadiran Jiwo. Ia tidak bisa menyangkal kenyataan itu, meski rasanya sangat berat untuk diakui. Dengan pasrah, Juho akhirnya mengaku bahwa itu bisa dibilang membantu, atau mungkin juga tidak sepenuhnya. Namun, Jiwo seolah tidak peduli dengan keraguan itu dan langsung menimpali dengan penuh kemenangan, mengingatkan bahwa ia sudah mengatakannya dari awal. Gadis itu berseru riang bahwa keduanya sama-sama diuntungkan, lalu menepuk-nepuk bahu Juho dengan semangat. Juho hanya bisa mendengus kesal dan menerima nasibnya, sadar bahwa ia kembali sekali lagi terjebak dalam alur permainan Jiwo. Setelah itu, Jiwo menyodorkan ponselnya ke hadapan Juho. Dengan senyum lebar dan mata berbinar, gadis itu meminta nomor ponselnya, lalu tanpa ragu mengajak bertemu lagi besok sekaligus melanjutkan kegiatan belajar di akhir pekan, seolah sudah yakin rencananya pasti diterima. Namun, di luar dugaannya, Juho menjawab pelan sambil memasang senyum kaku, menolak ajakan itu. Detik itu juga, ekspresi Jiwo berubah drastis. Senyum manisnya lenyap seketika, digantikan raut wajah yang mengerikan dan mengintimidasi, seolah suasana di sekitar mereka mendadak menjadi gelap dan mencekam. Dengan nada tegas dan perintah yang tak terbantahkan, ia kembali menyodorkan ponselnya dan meminta Juho segera mengetikkan nomornya. Terpojok dan tak berdaya menghadapi perubahan sikap yang tiba-tiba itu, Juho hanya bisa diam dan pasrah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia pun mulai menekan tombol-tombol pada ponsel milik Jiwo, sadar bahwa sekali lagi ia tidak bisa lepas dari cengkraman gadis itu.